Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelumnya kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Hari ini kita belajar tema 8, bumiku. Subtema 3, bumi, matahari, dan bulan. Pembelajaran yang kelima. Yang pertama kita pelajari adalah muatan bahasa Indonesia. Menyajikan informasi dalam bentuk visual. Informasi dapat disajikan dalam bentuk visual atau gambar seperti grafik, diagram, dan tabel. Bentuk informasi ini biasanya digunakan untuk memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan pembaca. Untuk menyajikan informasi ke dalam bentuk visual, kamu dapat memulainya dengan menandai informasi penting dalam teks. Selanjutnya, tentukan bentuk visual yang tepat. Kemudian kamu dapat membuat visualisasi disertai pemilihan warna, lambang, dan bentuknya untuk menginformasikan isi dari teks. Contoh informasi dalam bentuk visual. Jam matahari. Jam matahari atau sundial adalah sebuah perangkat sederhana yang menunjukkan waktu berdasarkan pergerakan matahari di meridian. Jam matahari merupakan perangkat petunjuk waktu yang sangat kuno. Tidak ada yang mengetahui pasti kapan perangkat ini dibuat. Jam matahari tertua yang pernah ditemukan kebanyakan berasal dari Yunani, berupa sebuah bentukan sirkular dengan penanda di tengah yang ditemukan oleh Kaldemberosis yang hidup sekitar 340 sebelum Masehi. Beberapa artefak jam matahari lain ditemukan di Tivio, Italia tahun 1746, di Castel Nuova dan Regano tahun 1751, dan di Pompei tahun 1762. Jadi itu informasi ya. Sekarang kita bentuk visualnya. Nah, ini bentuk gambarnya atau visualnya. Inilah jam matahari. Nah, ini jam mataharinya ini. Jam matahari. Nah, jam matahari ini ya atau sundal adalah sebuah perangkat sederhana yang menunjukkan waktu berdasarkan pergerakan matahari di meridian. Yang kedua, beberapa artefak jam matahari ini lain ditemukan di Tivoli, Italia tahun 1746, di Castel Nuova dan Regano tahun 1751, sedangkan di Pompei tahun 1762. Mengerti anak ya? Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita tentang muatan IPA. Mengenal sistem penanggalan. Pasti kalian sudah pernah melihat kalender yang memuat hari yang sama dan tanggal dan bulan yang berbeda. Kalender yang biasa dilihat menggunakan dua sistem penanggalan, yaitu penanggalan Masehi dan penanggalan Hijrah. Penanggalan Masehi menggunakan dasar revolusi bumi, sedangkan penanggalan Hijrah menggunakan dasar peredaran bulan. Tahun Masehi atau tahun Syamsiah disebut juga tahun matahari, karena kala bumi mengelilingi matahari adalah 365/4 hari. Dalam kalender Masehi, satu tahun terdiri dari 12 bulan dan setiap bulannya terdiri dari 30 hari atau 31 hari, kecuali Februari hanya 28 hari. Sisa seperempat hari dari setiap tahun dikumpulkan selama 4 tahun menjadi 1 hari. Nah, tambahan 1 hari tersebut dimasukkan ke bulan Februari yang biasanya 28 hari menjadi 29 hari. 1 tahun yang terdiri
atas 366 hari disebut tahun kabisat. Berikut pembagian hari pada kalender Masehi. Nah, ini anak-anaknya kalender Masehi. Jadi kalau pada bulan Januari jumlah harinya ada 31 hari. Sedangkan bulan Februari 28 atau 29 hari. Bulan Maret 31 hari, April 30 hari, bulan Mei 31 dan bulan Juni 36, sedangkan bulan Juli 31 sama dengan bulan Agustus 31 juga. September 30 hari, Oktober 31 hari, November 30 hari dan Desember 31 hari. Nah, di Februari ini di Februari 28 atau 29 hari. Jika 29 hari berarti itu bulan kabisat, bulan kabisat Ciri-cirinya adalah tahun yang bisa dibagi dengan 4, artinya habis dibagi 4. Contoh yaitu tahun 2020 bagi 4 kan bisa. Lalu 4 tahun kemudian 2024, 2028, 2032 dan seterusnya. Kalau tahun kabisat itu harus habis dibagi 4. Kalau tahun 2021 tidak habis dibagi 4, 2019 tidak habis dibagi 4, maka itu bukan bulan atau tahun kabisat Itu anak-anak yang bisa kita pelajari mengenai tahun atau kalender Masehi. Sekarang kita lanjutkan dengan sistem penanggalan hijrah atau tahun Komariah didasarkan pada revolusi bulan. Bulan mengelilingi bumi dalam 1 bulan selama 29,5 hari. Dalam 1 tahun ada 12 bulan, maka jumlah hari dalam 1 tahun hijriah adalah 354 atau 355 hari. Berikut ini pembagian pada kalender hijrah. Nah, ini yang pertama Muharram. Muharram itu ada 30 hari, baru Safar 29 hari, Rabiul Awal ada 30 hari, Rabiul Akhir ada 29 hari, Jumadil Awal ada 30 hari, Jumadil Akhir ada 29 hari, bulan Rajab yaitu 30 hari, Syakban 29 hari, Ramadan 29 atau 30 hari, dan Syawal 29 hari, Zulkaidah 30 hari, sedangkan Zulhijjah 29 hari. Itu perhitungan kalender hijrah. Nah, itu anak-anak yang tentang kalender hijrah. Dan sekarang kita sambung ke muatan SBDP, sistem penanggalan dalam bentuk visual. Media visual adalah media yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan tampilan visual. Agar informasi yang disajikan dalam media visual tersampaikan dengan baik ke pembaca, media visual yang disampaikan harus menarik, mudah dipahami oleh pembaca dengan cepat. Kamu dapat menjelaskan sistem penanggalan baik kalender Masehi maupun kalender hijrah. Untuk media visual dilengkapi juga dengan gambar. Jadi ini kita membuat suatu kerajinan tangan, yaitu sistem penanggalan dalam bentuk visual. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Sekali lagi kurang lebihnya Bapak minta maaf. Kita ada tugas yang pertama, baca dan pahami halaman 120 sampai 124 dan kerjakan halaman 122, 124, dan jangan lupa laksanakan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekali lagi, demikianlah pelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Dan kalau masih belum mengerti, silakan simak kembali video atau dari awal kami ulangi. Sebelum kita akan berpisah, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat
dan pantang menyerah. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun.